pagi dan selamat siang anak-anak ibu dari 12 MS1 sampai 12 MS7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat selalu dan masih tetap semangat untuk belajar fisika walaupun masih di rumah saja, nak. Oke, di pertemuan kedua ini ibu akan membahas sesuai yang kemarin ibu janjikan di pertemuan pertama. Ibu nanti akan menjelaskan bagaimana menghitung medan magnetik pada kawat melingkar, pada solenoida dan pada toroidanya. Untuk itu, ibu harap kalian betul-betul mempelajari dari video yang akan ibu tampilkan berikut ini. Materi selanjutnya yang akan ibu jelaskan yaitu tentang induksi magnetik pada kawat melingkar, nakku. Jadi untuk menghitung besar induksi magnet pada kawat melingkar, kalian bisa mencari besarnya pada dua titik, nakku. Titik yang pertama yaitu pada sumbu kawat melingkarnya. Kalian sudah melihat gambar yang telah ibu tampilkan di PPT ini ya. Untuk sumbu kawat melingkarnya ibu buat adalah titik P. Jadi nanti untuk menghitung besarnya, kalian bisa menggunakan rumus bahwa BP sama dengan mu0 kali I kali N dikali dengan A dikali dengan sinus theta dibagi dengan 2R kuadrat. Untuk keterangannya boleh kalian lihat pada slide PPT yang sudah ibu tampilkan ini, nakku. Titik selanjutnya yaitu di pusat lingkaran, nakku. Nah, sudah nampak ya gambarnya. Kalau di pusat lingkaran masih sama ibu buat adalah sebagai titik P, nakku. Nanti kalian bisa menghitung besar induksi magnetik pada pusat lingkaran dengan rumus bahwa B sama dengan mu0 kali I kali N dibagi dengan 2A. N yang di sini itu sebagai banyaknya lingkaran yang terbentuk. Berarti kalau pada gambar yang ibu tampilkan ini, nakku, lingkarannya kan lingkaran penuh ya. Berarti nanti N-nya akan sama dengan 1. Nah, A-nya di sini adalah sebagai jari-jari kawat melingkarnya, nakku. Bisa ya? Kita masuk ke contoh soalnya ya, nakku. Perhatikan dulu gambar berikut. Ada gambar di sini kawat yang pertama atau I1-nya besarnya adalah 8 ampere. Kawat yang kedua besarnya adalah 3 ampere. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 5 cm. Besar dan arah medan magnetik di titik P. Berarti untuk kawat yang pertama yang mau kita cari arah medan magnetiknya adalah di sebelah bawahnya. Sedangkan untuk kawat kedua kita mau mencari arah medan magnetik yang di sebelah atasnya. Bisa ya, nakku? Kita buat dulu. I1 arahnya kemana? Ke kanan, berarti buat jempol kalian ke kanan, nakku. Bisa seperti ini gambarnya ya. Berarti kemana arah B-nya? Ke bawah. Berarti itu sebagai tanda cross-nya. Berarti pas ya, P-nya adalah bertanda cross. Karena P-nya di sebelah bawah dari kuat arus yang pertama. Kita lanjut untuk kuat arus yang kedua. Masih sama. Ke kanan, berarti kemana arah B-nya? Ke bawah ya, arah B-nya ke bawah. Sedangkan kawat yang kedua, P-nya yang mau kita cari adalah di bagian atasnya. Berarti kalau bagian bawahnya adalah cross, berarti bagian atasnya adalah ya, dot. Bisa dipahami ya, nakku? Oke. Berarti nanti di sini kita dapat cross sama dot berarti arahnya berlawanan. Seperti pertemuan yang sebelumnya ibu bilang cross dikurang dot ya, nakku, kalau nanti arahnya yang berlawanan. Berarti bisa kita buat seperti ini ya, nakku. BP akan sama dengan B1 dikurangkan dengan B2-nya. Bisa ya? Kita buat seperti ini. Masukkan dulu rumus dari induksi medan magnetik pada kawat yang melingkar, nakku. Berarti rumusnya mu0 kali I kali N per 2 kali A. Nah, N itu berarti menunjukkan lingkaran yang terbentuknya. Berarti kan tadi kan ibu bilang, ini kan lingkarannya dibagi 2. Berarti otomatis N yang 1 sama dengan N2 kan? Berapa besarnya? Setengahnya kan? Karena dibagi 2 berarti setengahnya. Berarti bisa ibu buat seperti ini ya. mu0 kali I1 kali N, saya per 2 kali A1. Boleh ya, nakku? Kita kurangkan dengan mu0 kali I2 kali N per 2 kali A2. Bisa ya? Nah, kemudian karena mu0 N sama 2-nya sama, berarti kita keluarkan aja biar lebih gampang nanti perhitungannya ya, nakku. Oke, kita buat ya.
Berarti nanti di sini mu nolnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali dengan n-nya tadi yang Ibu bilang terbentuknya lingkarannya berapa? Setengah per 2 ya. Bisa ya nakku? Kita buat, kita kalikan dengan I1-nya berapa? 8 per A1 sama nggak dengan A2? Sama ya, yaitu besarnya adalah 5 cm. Berarti jadinya kita buat di sini 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi-jadinya A-nya ya. Oke, kita kurangkan dengan I2-nya berapa? 3 ampere. Berarti 3 per 5 kali 10 pangkat minus 2. Ya, kita buat di sini. Matikan dulu ya. Jadi berapa? 2pi ya. Mati 2-nya sama setengah. Nah, setelah di headshotkan berarti dapat berapa ini? Pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Kemudian kita buat 8 kurang 3, 5 ya. Berarti di sini 5 per 5 kali 10 pangkat minus 2. Karena kebetulan penyebutnya sudah sama. Ternyata bisa lagi mati ya. Mati berarti dapat berapa nakku? BP-nya akan sama dengan V kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itulah besar dari medan magnetik di titik P. Tapi yang ditanya ada arahnya. Arahnya bagaimana? Bertanda positif atau negatif? Bertanda positif. Berarti kalau positif tadi milik siapa? Milik si cross. Maka nanti arahnya di sini akan menjadi masuk bidang kertas. Atau menjauhi pembaca. Seperti itu nak. Selanjutnya tentang induksi magnetik pada solenoida. Jadi solenoida itu adalah kumparan yang dililitkan nakku. Nah, sama seperti pada kawat melingkar, kalian bisa mencari induksi magnetik pada dua titik, tadi di sumbu sama di pusat lingkarannya. Kemudian kalau di solenoida sama ada dua juga, yaitu di tengah sama di ujung solenoidanya nakku. Jadi nanti kalau kalian mau mencari besar induksi magnet di tengah-tengah solenoida, kalian bisa menggunakan rumus BT, berarti induksi tengah ya, sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi dengan L. Sudah, itu kalau tengah. Kalau nanti di ujung solenoida, boleh kalian cari dengan rumus BU sama dengan mu 0 kali I kali N per 2L. Untuk N pada solenoida adalah sebagai banyaknya lilitan yang di solenoida tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya di sini BU sama BT ada hampir kesamaannya. Berarti nanti bisa kita buat BU itu akan sama dengan setengah dari si BT-nya nak. Kita masuk ke contoh soal untuk solenoida ya nakku. Perhatikan di sini dulu soalnya. Katanya sebuah solenoida sepanjang 20 cm dialiri oleh arus sebesar 5 ampere. Kemudian katanya banyaknya lilitan pada solenoidanya adalah 100. Yang ditanya adalah induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Berarti ada dua yang ditanya nakku. Kita perhatikan dulu, buat dulu diketahuinya ya. Kita buat dulu diketahui dari soal tersebut, panjang dari solenoida adalah L-nya nakku 20 cm, berarti ubah ke meter jadi berapa? 0,2 meter. Dialiri oleh arus berarti I-nya ya nakku, I-nya adalah 5 ampere. Banyaknya lilitan berarti sebagai N besarnya. N besarnya adalah 100 lilitan nakku. Yang ditanya adalah hitunglah induksi magnetik di pusat dan di ujung. Berarti Ibu buat di sini yang ditanya adalah BP berarti sebagai pusatnya. Kemudian yang ujung BU-nya. Bisa ya? Kita masukkan rumusnya yang tadi udah Ibu jelaskan aku. Oke, yuk kita buat. BP sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Bisa ya? Oke, pelan-pelan kita masukkan dulu angkanya nakku. Mu 0 berapa besarnya? Ya, masih sama ya. 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Dikali I-nya berapa? 5. Kali 100 berarti kita buat 10 pangkat 2 aja. Boleh? Boleh Bu, oke. Per L-nya 0,2 berarti Ibu buat 2 kali 10 pangkat negatif 1. Boleh? Boleh ya, biar lebih gampang perhitungannya. Yuk kita headshotkan dulu nakku. Mati di sini tinggallah si 2pi ya. Oke, kita buat 2 kali 10 berarti jadinya 10 pi.
kali 10 pangkat, ayo berapa? Berarti pangkat minus 6. Pas ya? Atau sama aja dengan pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Itulah besar dari induksi magnetik di pusat dari solenoida. Bagian yang kedua, kita mau mencari di bagian ujung solenoidanya. Berarti kalau ujung kita buat adalah si BU-nya, nakku. BU, rumusnya apa tadi? Ibu bilang, ya, mu 0 kali I kali N per 2L. Coba lihat antara BU sama BP. Ada nggak kesamaan rumusnya? Ada ya? Berarti bisa Ibu buat seperti ini, boleh nggak? BU sama dengan setengah dari BP? Boleh ya? Oke, kita buat. Berarti tinggal setengahkan aja. Setengah dari pi kali 10 pangkat negatif 5. Berarti sama aja dengan 5pi kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Seperti itu. Oke, materi yang terakhir untuk pertemuan ini adalah tentang induksi magnet pada toroida. Jadi kalau toroida seperti gambar yang udah Ibu tampilkan, itu adalah solenoida yang membentuk lingkaran. Sudah ya? Nah, lalu bagaimana menghitung besarnya? Kalian gunakan rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi dengan 2pi kali N. R-nya di sini adalah sebagai jari-jari dari toroidanya tersebut. Kita masuk ke contoh soal untuk toroida ya, nakku. Perhatikan soal yang berikut. Sebuah toroida katanya memiliki banyaknya lilitan adalah 4000, nakku. Dialiri arus sebesar 5 ampere. Kemudian diketahui ada dua jari-jari lingkarannya, bagian dalamnya sebesar 8 cm dan bagian luarnya adalah 12 cm, nakku. Yang ditanya adalah berapakah besarnya induksi magnetik pada toroida. Berarti pertama kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui dari soal tersebut adalah banyaknya lilitan pada toroida adalah sebesar 4000 lilitan. Kemudian dialiri sama arus sebesar berapa? I-nya 5 ampere. Kemudian ada R bagian dalam sama ada R bagian luar. Ibu buat adalah RD di sini sebesar 8 cm ya. Kemudian R luarnya adalah 12 cm. Oke, itu nanti aja kita ubah terakhirnya. Yang ditanya adalah induksi magnetik, berarti ditanya B-nya masih. Oke, pertama kita tentukan dulu berapa besar jari-jari secara keseluruhannya. Berarti mencari jari-jari secara keseluruhan, kita buat setengahkan dari jari-jari bagian dalamnya, kalian tambahkan dengan jari-jari bagian luarnya. Itu makanya tadi Ibu bilang, kita selesaikan di bagian terakhir atau kita ubah di bagian terakhir saja. Kita buat ya, setengah dikali 8 tambah 12. 12 tambah 8 masih 20 ya. 20 kali setengah adalah 10 cm. Berarti berapa meter? 0,1 meter. Kemudian berarti bisa kita cari menentukan B pada si toroidanya. Rumusnya apa tadi, nakku? Mu 0 kali I kali N per 2pi kali N. Bisa ya? Berarti bisa kita buat, Ibu buat aja di atas di sini ya biar semuanya bisa. Mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat negatif 7 ya. Kali I-nya berapa, nakku? 5. Kemudian kita kalikan dengan N atau banyaknya lilitannya adalah 4000 lilitan per 2pi dikali dengan R-nya secara keseluruhan adalah 1 kali 10 pangkat negatif 1. Bisa ya? Oke, kita buat dulu, kita headshotkan yang nggak penting. Berarti ini headshot dapat 2. Kemudian kita buat lagi, berapa ini jawabannya jadinya? 2 kali 5, 10 ya. 10 kali 4000 berarti 4 kali 10 pangkat 4. Kita simpan dulu pangkat 4-nya. Minus 7 tambah 4, minus 3. Minus 3 kurang minus 1. Kali 10 pangkat negatif 2 Tesla. Seperti itu untuk contoh soal pada toroida. Oke, nakku, begitulah penjelasan yang telah Ibu sampaikan kepada kalian di pertemuan yang kedua ini, nakku. Di pertemuan ketiga nanti akan Ibu jelaskan tentang menentukan besar dan arah dari gaya Lorentz. Tapi jangan lupakan pelajaran di pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya, karena nanti masih ada kaitannya ke pertemuan yang ketiga. Dan Ibu harapkan kalian tetap masih mengerjakan soal latihan mandirinya ataupun di buku paketnya supaya kalian lebih mantap untuk memahami dari materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, nakku.
Kalau ada yang masih belum paham, boleh kalian tanyakan kepada guru kalian. Jangan sungkan-sungkan ya anakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam fisika.